Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema menikah cepat atau tepat. Masya Allah, yuk jangan bingung-bingung, kita dengerin sama-sama. Kita akan mendengarkan selanjutnya penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Ada sesuatu juga yang mau saya tanya ini Ustadz Syam, mohon izin. Itu? Ustadz Syam, ini masih banyak nih yang galau, masih bingung nih sebenarnya gimana. Karena kan ini orang tua pengennya kriterianya begini, tapi aku cuma mampunya segini. Nah, zaman sekarang juga kan nih usia ideal itu udah berubah nih. Kalau zaman dulu tuh 18, 19 udah pada nikah, benar nggak Bu? Nah, dan usia menikahnya tuh sekarang udah, wah berapa tahun Bu? 25 tahun ada Bu lebih ya? Ya kan, nah sekarang karena saking banyaknya informasi juga, banyak juga yang baru mohon maaf ya 1 tahun, 2 tahun udah bercerai, nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah kalau misalnya umur udah mendekati usia misalnya 25, menjelang 30 bahkan, tapi kitanya belum siap, itu gimana? Apakah umur itu memang satu-satunya patokan apa gimana Ustaz Syam? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Uthman, Mas Mikdad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Usia memang kadangkala menjadi patokan karena dia selalu berkesinambungan dengan kondisi fisik. Jadi patokan usia itu juga datang dari sebuah penelitian medis gitu. Misal seorang perempuan di usia segini baru matang daripada sel telurnya misalnya. Atau dari sisi psikologis juga begitu. Laki-laki yang umurnya sudah segini itu sudah matang cara berpikirnya misalnya. Atau dari sosiolog juga memberikan patokan usia segini biasanya dia sudah mampu seperti ini. Maka kalau dikatakan apakah usia ini adalah bisa menjadi patokan, salah satu patokannya adalah usia. Bahkan dalam fikih pun usia itu juga menjadi patokan. Misal umur 6 tahun itu baru diperintahkan sholat, diajarkan sholat. Umur 10 tahun sudah bisa dihukum kalau dia tidak mau sholat. Berarti ada hubungan antara kedewasaan dengan usia. Subhanallah. Walaupun dia bukan patokan yang utama. Patokan yang utama itu adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau urusan mapan tidak mapannya dilihat daripada ketakwaannya. Kalau dia sudah takut sama Allah Subhanahu wa taala, saya takut mendekati zina, saya pengen nikah, saya takut kalau saya misalnya wafat, misalnya belum punya pasangan, bagaimana dengan ibadah saya? Bagaimana dengan keturunan saya? Subhanallah. Dan ini bukan hanya yang bertakwa si calon mempelai, orang tuanya juga mesti bertakwa. Sudah tidak mau mikirin penilaian orang lain. Mau resepsinya sederhana ataupun mewah, tidak butuh penilaian orang lain. Kan kadang-kala yang bikin tertunda itu karena acara anak tapi orang tua yang paling berisik. Aduh bener lagi. Bagus, lagi. Orang tua berisik kadang-kadang. Iya, tapi kan ada alasannya biasanya tapi ya. saya selalu bilang begitu kalau lagi nasihat pernikahan saya bilang udahlah ini kan detik-detik terakhir orang tua mengaturmu. Setelah ini kan kau sudah punya mahligai rumah tangga sendiri ya. Sudahlah kasihlah kesempatan dekorasinya, make upnya, bajunya. Kasih semua orang tuamu itu terakhir juga ini. Iya, supaya orang tua senang kapan lagi ya. Iya, setelah itu tapi ada persyaratan setelah ini jangan ngatur saya lagi gitu. Udah pada melotot ibu, tenang Bu. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam, Masya Allah.
Jadi kita memang patokannya itu bukan hanya usia, tapi juga kita ngelihat ya, kita bermuhasabah sama diri kita. Oh kira-kira kita udah siap belum ya, Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Habib Usman. Habib, izin Habib. Kita lanjut ini mungkin pembahasannya orang yang udah bukan lagi 20-an sekian, tapi misalnya udah menjelang 30 atau 40 tahun bahkan belum menikah, belum ketemu jodohnya gitu ya. Memang dia udah ada kesiapan, udah pengen gitu ya, tapi jodohnya belum ketemu. Memang banyak juga teman-teman saya juga ada. Nah akhirnya memilih untuk tidak menikah karena tidak menemukan yang dirasa tepat. Nah apakah itu diperbolehkan di dalam agama atau enggak Bib? Mohon penjelasannya, silakan. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikah itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh dan bisa haram. Yang pertama wajib bagi mereka untuk menikah. Karena apa? Karena kalau dia nggak nikah dia bisa zina, dia bisa bermaksiat dan dia tercerbus atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang kedua hukumnya menjadi sunnah. Karena apa? Karena sunnah yang dijalankan, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia mampu, dia udah bisa, ya kan? Tapi dia juga bisa menahan daripada syahwatnya. Ini berarti sunnah. Yang ketiga, bisa menjadi nikah itu hukumnya adalah makruh. Karena apa? Karena takut nggak bisa nafkahin dan takut dia berbuat zalim terhadap istrinya. Maka hukumnya menjadi makruh. Yang keempat, bisa menjadi haram dia menikah. Kenapa? Karena dia emosional. Dia manusia yang temperamen. Bisa memukul istrinya. Bisa menzolimin. Kasar. Dan lain sebagainya. Maka dia bisa merusak daripada pasangannya itu. Maka dia gak boleh untuk menikah. Karena nikah itu tujuannya adalah mencari ridhonya Allah. Mencari keberkahan. Dan mencari sebuah apaan? Yakni tadi disampaikan Ustaz Syam, mahligai rumah tangga yang berkah yang dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tajawwazal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Untuk apa? Untuk menyempurnakan separuh daripada agamanya. Karena seorang yang menikah, dia menyempurnakan separuh agamanya. Sehingga apa? Sempurna dia. Nikah itu menjadi sempurna karena apa? Karena di dalamnya penuh dengan kebaikan, di dalamnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, menjaga kemaksiatan, jauh daripada zina dan lain sebagainya, dan tentunya banyak pahala di dalamnya. Dan falyattaqillah fi nisfi al-baqi. Jelas bahwasanya di dalamnya hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam separuh daripada sisa agamanya, dan sisa daripada itu yakni dengan menikah, tambah takwa, tambah nikmat. Nah, pertanyaannya menarik. Kalau misalkan udah umur 30, 40 atau bahkan udah 40 lebih, udah asik dengan kehidupannya tapi nggak mau nikah, apakah dia berdosa? Kalau dia berzina dia dosa. Kalau dia tidak bisa menahan syahwatnya dia berdosa. Tadi itu ada 4 golongan. Tergantung daripada manusianya itu sendiri. Oleh karena itu kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Karena nikah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nikahlah sehingga apa? Allah berikan kamu kekayaan. Masya Allah. Jadi nikah itu jangan karena FOMO ya Bib ya. Jangan karena temannya udah pada nikah terus ikut-ikutan aja padahal belum siap secara mental. Jadi pas udah nikah malah marah-marah sama istrinya, kasihan ya. Terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya atau curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Ibu yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi Bu. Oke baik, saya udah dapat kayaknya. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami Bu. Ustadz Syam dan Ustadz Maulana juga mohon izin. Ibu boleh perkenalan dulu Bu, namanya siapa, dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ratna dari Majelis Taklim BKMT Tanjung Pandan Belitung Babel. Masya Allah. Masya Allah, Tepuk tangan dong buat Bangka Belitung. Silakan Ibu mau curhat apa kira-kira sama kamu? Yang saya mau curhatkan ini tentang tetangga sebelah saya. Dia ini Pak Ustadz waktu Curhat atau mengaduin orang? enggak curhat. Karena dia curhat sering curhat sama saya. Iya, menyampaikan ya Bu Iya, ya. menyampaikan. Jadi dia ini
pas dari baru kawin sampai 15 tahun perkawinan bahagia-bahagia aja. Setelah 15 tahun perkawinan suaminya itu jangankan mau tidur satu ranjang. Nah sedangkan pergi ke undangan, ke tempat rekreasi, saya juga mau nangis nih. Nggak mau suaminya tuh dekat-dekat sama istrinya. Dan untuk masalah ekonomi, masalah nafkah lah ya. Ya, nafkah lahir Lahir dan batin, batin. diabaikan gitu Pak Ustadz. Allah. Baik. Jadi yang itu mau saya tanyakan gimana untuk Bagaimana hukumnya, bagaimana solusinya mungkin ya Bu ya. Bagaimana solusinya untuk ibu yang tetangga saya itu. Baik. Ustaz Syam dulu mungkin silakan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memang setan tuh pengennya pernikahan tuh terpisahkan. Mungkin casingnya masih suami istri. Tapi pada hakikatnya sudah tidak ada ibadah suami istri di dalamnya. Nafkah sudah tidak diberikan, lahir ataupun batin. Perasaannya sudah tidak pernah dibahagiakan. Daripada nafkah fisiknya pun tidak pernah lagi diberikan. Kemudian adanya kezaliman di dalamnya. Itulah Islam memberikan solusi. Kalau memang demikian istrinya yang datang ke pengadilan untuk dijatuhkan talak oleh pengadilannya, hakimnya sendiri. Karena Islam penuh dengan solusi. Islam tidak pernah menjebak seseorang dalam ketidakpastian. Jadi dia datang ke pengadilan, hakim yang memberikan keputusan. Kalau memang mesti dipisahkan ya dipisahkan. Karena ada juga laki-laki yang zalim seperti ini. Dia sudah tidak berikan kewajibannya, tidak dia tunaikan nafkahnya, tapi tidak mau juga dia ceraikan orang. Akhirnya terjebaklah perempuan ini dalam sebuah ikatan yang ikatan itu tidak ada benefit sama sekali, manfaat bagi dirinya. Maka subhanallah kita doakan mudah-mudahan terhindar daripada segala macam mara bahaya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki ya insya Allah itu jauh lebih baik. Mau cerai. Siapa yang Emang nggak mau. Baik, Ustaz Maulana, Jadi gini, silakan. mohon maaf, yang tidak mau yang cowok atau yang cewek? Yang cowok. Cowoknya. Kalau begitu, gini dengarkan. Hati-hati kepada laki-laki yang dalam hal ini zolim. Kenapa? Satu, memukul. Memukul kan ada dua. Memukul tangan atau perasaan. Iya, ini kan pukulan batin ini. Yang kedua, tidak menyapa. Tidak bertugur sapa. Itu kan batasnya 6 bulan ya. 6 bulan di sigat taklik. Kemudian 3 bulan kalau tidak menafkahi. Hati-hati. Dan nafkah itu ada dua. Lahir dan batin. Maka zalimlah dia. Apalagi kalau maaf ya. Sampai tadi disebutkan Sasam. Maka sebaiknya harus diselesaikan. Harus ada penengah atau adukan di... Ini kantor urusan agama itu adalah tempat yang tepat untuk curhat, untuk pernikahan. Ke sana ada ustadz di situ yang akan menjadi penasehat, insya Allah. Baik, insya Allah. Bagus di situ. Secara hukum ya. Baik, Ibu mudah-mudahan terjawab dan dapat solusinya ya Bu. Kita doakan yang terbaik ya. Terima kasih sudah curhat Islam Tinda. Ibu boleh duduk kembali mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan tunjuk lagi satu karena tadi udah angkat tangan ya Ibu. Ibu boleh langsung berdiri aja di tengah-tengah kami. Mohon izin. Habib Usman, boleh bergantian dengan Ustaz Syam. Ibu boleh di sini kenalan dulu Bu, namanya siapa, dari mana, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Us dari Majelis Taklim Serang, Banten. Baik, Mau bertanya sama Pak Ustadz. silakan Ibu. Misalnya ada seorang suami usahanya itu selalu Usahanya sama temennya itu selalu dimanfaatkan. dimanfaatkan sama temennya. Sama Baik. temennya. Karena seorang suami itu saking jujurnya dia, jadi ke temennya itu saking jujur percaya selalu percaya. gitu. Tapi hanya dimanfaatkan. Oh. Selama ini usaha apapun tidak lanjut. Baik. Selalu dimanfaatkan.
apakah amalan apa Pak Ustadz minta amalannya Supaya supaya dijauhkan dari orang-orang yang menzolimi. baik. Terima kasih. Baik Ibu Habib Usman dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, dimanapun berada dan tentunya ibu suaminya Masya Allah dibohongin, ditipu, padahal udah jujur dan yakin karena saya ini biasa jujur dan saya nggak biasa nipu orang. Jadi yakin dan percaya aja sama orang karena Husnuzon biasa ya? jujur. Karena berhusnuzon, berbaik sangka. Tetapi orang lainnya itu berbuat zalim. Berbuat zalim, dia nipu, dia ngambil, dia minjem nggak pulangin. Maka tentunya alhamdulillah kita nggak nipu orang. Alhamdulillah kita nolong orang. Alhamdulillah kita di tangan di atas bukan tangan di bawah. Bersyukur kepada Allah tetap. Tapi tetap ibu mesti ingatkan. Ingat ya, kamu masih punya hablum minan nas. Kamu bayar utang, kamu nggak boleh nipu. Sampai mati pun kamu dikejar. Nanti di mizan pun dikejar. Jadi saling menasihati dan saling mengingatkan. Baik, mungkin Ustadz Maulana mau menambahkan silakan. Dalam hubungan kemanusiaan, ibadah, manusia, hablum minallah, hablum minannas harus baik sangka. Tapi dalam hubungan muamalah, dalam hubungan jual beli, usaha harus buruk sangka. Harus mencatat. Nah kalau sudah ada terjadi penipuan, jangan membuka pintu kezaliman. Betul. Maka sebaiknya langsung sekedar tahu, putuskan hubungan dengan dia dalam hubungan bisnis, bukan hubungan kemanusiaan ya, hubungan bisnis. Nah, maka buat sesuatu dan apa amalannya? Kalau bicara amalan, perbaiki sholatnya. Masya Allah. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Bu. Mudah-mudahan dapat solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mic-nya boleh silakan duduk kembali. Terima kasih sudah curhat di Islam itu indah. Baik jamaah, Masya Allah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guru, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Tadausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamullah.